Halo Pak, selamat Oh pagi. iya, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Iya. Monggo silakan duduk Bu Alfi. Oke, gini Pak, kebetulan kita ketemu nih ya. Iya, iya. Kemarin itu kan Pak Bani itu sempat cerita ke saya mau mengadakan coaching bersama Pak Pri ya Pak ya. Iya, betul. Nah itu apakah sudah terlaksana atau belum Pak? Ini saya memang merencanakan mau coaching dengan Pak Pri karena beliau memang ingin mengadakan coach dengan saya. Jadi memang saya merencanakan ini Bu, baru mau ketemu beliau ini. Nah itu maksudnya saya ingin menanyakan ya Pak ya. Iya. Nanti kan apakah saya boleh itu untuk ikut kegiatan itu? Iya, silakan nanti Bu Alfi boleh. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelumnya apakah Bapak sudah mengetahui rubrik coachingnya itu sendiri Pak? Oke, ya, Alurnya jadi itu. saya sudah tahu rubrik dari coachingnya nanti, kemudian apa langkah-langkahnya, kemudian kompetensi inti dari coachingnya, berikut alur tirtanya Bu nanti yang akan dilakukan, jadi semacam tahapan-tahapan dalam coaching itu yang akan saya lakukan bersama Pak Pri. Gitu. Ya, berarti runtut ini ya sudah terencana ya Pak ya. Ya. Nah, untuk kompetensi inti itu sendiri Bapak, itu kompetensi inti yang ingin Bapak gali terhadap Pak Pri itu apa? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pada kompetensi inti kehadiran penuh atau presence, kemudian kompetensi mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Lalu kemudian saya juga mencoba menggali kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermutu pada saat nanti coaching saya dengan Pak Pri Bu, seperti itu. Nah, dari ketiganya itu Pak, yang ingin paling Pak Bani ini selaku coach ya, selaku coach itu yang ingin dikembangkan lagi itu yang mana? Ya, secara spesifik saya akan lebih mengembangkan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti rencana saya begitu. Oh ya gitu ya. Berarti sudah itu ya maksudnya sudah terencana dengan baik nih ya. Iya. Berarti tinggal pelaksanaan ya. Iya. Nah, nanti pada waktu pelaksanaan saya izin dulu nih mau mau melihat yang tadi Pak Bani sampaikan ke saya itu apakah sesuai dengan rencananya Pak Bani atau tidak. Lah itu apakah diperbolehkan? Oh boleh, monggo. Hanya ini nanti untuk sekedar tambahan ya Bu ya, untuk pengukuran dari keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti rencananya untuk rubriknya adalah bagaimana bisa mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka, kemudian bisa menggali ide-ide dari coach sendiri nanti Pak Pri rencananya, supaya solusinya itu keluar dari beliau bukan dari saya. Jadi, dan untuk nanti pada prosesnya monggo kalau Bu Alfi mau menyaksikan lebih baik sehingga Ibu bisa melihat prosesnya dengan lebih detail, lebih jelas, dan bisa memberikan penilaian atau umpan balik kepada saya apa-apa yang perlu diperbaiki di dalam coaching nanti bareng Pak Pri. Ya, terima kasih ya Pak Bani. Nah itu rencananya kira-kira kapan Pak? Biar saya juga tidak melewati ya untuk saya lingkari tanggalnya gitu. Oke, minggu depan Bu, minggu depan minggu saya depan. ketemu Pak Pri, kami sudah janjian. Oh ya, nanti kalau saya lupa diingatkan ya Pak. Oh Ya. siap. Ya. Sementara itu saja Pak yang iya. akan saya sampaikan sebenarnya kebetulan ketemu dengan Pak Bani. Terima kasih Pak atas informasinya biar nanti juga saya juga menyesuaikan untuk proses coachingnya Pak Bani dengan Pak Tri. Iya Bu. Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih ya Pak. Oh iya. Pamit dulu. Iya, monggo. Oke. Monggo. Pak Pri ingin melakukan coaching ya dengan saya. Kalau begitu Pak Pri, apa yang ingin dicapai Pak Pri ini di dalam diskusi dengan saya di pertemuan ini Pak? Oke, ini Pak Bani, jadi karena ada masalah dengan Mas Aldo itu, tujuan saya ke sini adalah saya akan mencari solusi bagaimana nantinya Mas Aldo itu bisa minimal dia naik level atau syukur-syukur nanti bisa setara dengan teman-temannya dari kemampuan pemahaman materinya. Begitu Pak Bani. Oke, jadi untuk diskusi hari ini Pak Pri ingin pendampingan lebih pada Mas Aldo gitu ya intinya ya, sehingga nanti dapat meningkatkan levelnya dia
agar bisa setara dengan teman-temannya gitu ya Pak ya. Mohon maaf, boleh gabung, ini saya mau baca-baca. Oh iya, Silakan. silakan monggo Bu Alfi. Terima kasih. Ya, jadi saya lanjutkan ya Pak Pri ya. Oke. Jadi ini apakah Pak Pri sudah melakukan observasi apa penyebabnya kok Mas Aldo bisa memiliki kekurangan dalam pemahaman di pelajaran seperti itu? Oh iya Pak Bani. Jadi kemarin saya memang sudah mendatangkan Mas Aldo, orang tuanya Mas Aldo ya, untuk datang ke sekolah. Saya cari informasi dari beliau. Kemudian orang tuanya itu cerita bahwa ketika di SMP Mas Aldo itu pernah jatuh, kepalanya terbentur sehingga menyebabkan ya termasuk di kondisi sekarang ini, jadi kemampuan pemahamannya kurang dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu Pak Bani. Oke, jadi penyebabnya itu adalah Mas Aldo pas waktu SMP pernah jatuh gitu Iya, ya. iya. Sehingga efeknya sampai sekarang ini mengalami kesulitan untuk mengingat-ingat materi pelajaran begitu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi ketika sudah bisa untuk mengidentifikasi penyebab, maka ini apa ini yang Bapak lakukan selama ini sehingga Bapak ini tahu bahwa kemampuan Mas Aldo itu kok kurang dibandingkan teman-temannya itu Pak. Oh iya Pak Bani. Jadi saya sementara menyimpulkan ya, artinya mempunyai kesimpulan bahwa Mas Aldo itu memiliki kekurangan dibandingkan dengan teman-temannya itu. Jadi ketika saya lakukan evaluasi, saya lakukan tes, dibandingkan dengan teman-temannya, nilai Mas Aldo itu memang jaraknya jauh sekali gitu. Kalau teman-temannya itu dapat nilai 8, 9, nah Mas Aldo itu hanya dapat nilai 3, sehingga kan rentangnya kan jauh sekali. Ya, itu yang menjadi kesimpulan saya bahwa Mas Aldo itu memang memiliki pemahaman yang kurang dibandingkan dengan teman-temannya gitu. Oh gitu. Jadi Mas Aldo nilainya sangat rendah Pak ya. Iya, Kalau iya. teman-temannya 89 tapi kok dia 3 begitu ya. Iya, Begini Pak Pri. Apakah Bapak sudah bertanya ke guru lain, guru mapel Iya. lain maksudnya, apakah dia nilainya juga begitu di pelajaran lain? Karena jangan-jangan ini hanya di mapel Pak Pri saja begitu ya. Gimana Pak? Iya. Kemarin saya juga sudah konsultasi dengan beberapa guru yang ada di kelasnya Mas Aldo ya, termasuk salah satunya adalah Pak Eko Musiono itu. Dia juga cerita bahwa ketika melakukan evaluasi memang hasilnya Mas Aldo itu nilainya dibanding dengan teman-temannya sangat jauh sekali. Itu yang mendukung kesimpulan saya sementara Pak. Oke, jadi level Mas Aldo memang lebih rendah ya, karena di mapel lain pun dia juga kondisinya sama gitu. Iya. Oke, kemudian rencana Pak Pri apa ini kira-kira? Apa yang Bapak rencanakan untuk meningkatkan level Mas Aldo ini Pak? Iya Pak Bani. Ke depan saya punya rencana, beberapa rencana sih. Di antaranya yang satu adalah melakukan pendampingan yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya. Artinya kalau teman-temannya itu diajari sekali bisa, nah Mas Aldo itu mungkin butuh pendampingan yang 2 atau 3 kali sehingga pemahamannya sudah hampir setara dengan teman-temannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan tutor teman sebaya Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan tutor teman sebaya itu pemahaman bahasa mereka dan bahasa yang sebaya itu mungkin bisa membantu di dalam proses pemahaman. Oke, ya jadi Bapak punya rencana untuk pendampingan lebih dan juga tadi tutor sebaya. Iya. Saya pikir itu sudah rencana yang bagus untuk Iya. dilakukan, guys. Iya. Hanya begini Pak Pri, kalau seandainya ini ya, seandainya saja Bapak banyak kegiatan di dalam pembelajaran sehingga tidak bisa mendampingi Mas Aldo, Iya, iya. atau teman-temannya ini pada nggak mau jadi tutor gitu. Iya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Oke. Berarti alternatif lain ya di samping pendampingan dengan tutor teman sebaya ya. Iya. Mungkin gini Pak Bani. Artinya kalau
planning yang pertama itu nanti tidak membawa hasil, saya masih ada rencana lain, yaitu menambah jam khusus untuk Mas Aldo, jadi semacam privat ya. Jadi semacam privat, artinya di luar jam pembelajaran Mas Aldo itu didampingi untuk mendapatkan materi yang lebih, sehingga nanti pemahamannya hampir sama dengan teman-temannya. Oke, bagus. Saya pikir rencana alternatif yang cukup baik ya untuk itu ya. Jadi saya pikir ini ketika pendampingan lebih atau tutor teman sebaya tidak memungkinkan, maka Pak Kris sudah punya planning lain, yaitu tadi privat ya, untuk tambahan. Nah, kira-kira untuk ini kapan ini Pak pelaksanaannya Pak? Karena saya mempunyai keyakinan dengan metode itu saya bisa tadi ya mengangkat levelnya Mas Aldo, atau bahkan mungkin bisa setara dengan teman-temannya, maka nanti dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan rencana itu Pak. Syukur-syukur mulai minggu depan saya sudah bisa melaksanakan rencana yang saya renggang itu tadi. Oke. Mohon maaf, tak izin dulu ya. Iya, silahkan Bu Alfi. Ya. Ya, saya pikir sudah bagus apa yang Pak Pri rencanakan. Jadi untuk keberlangsungan rencana yang sudah Bapak susun, kira-kira Bapak masih membutuhkan dukungan nggak Pak? Oke. Jadi agar rencana saya ini bisa membawakan hasil yang maksimal ya, tentunya saya membutuhkan dukungan dari beberapa pihak, misalkan dari Bapak Kepala Sekolah sendiri yang menanggung jawab di dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah wali kelas. Iya. Wali kelas itu yang beliaunya berhubungan langsung dengan orang tua dan siswa secara langsung. Iya. Kemudian yang ketiga adalah rekan-rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasnya Mas Aldo tentunya juga harus dilibatkan di dalam proses pendampingan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua. Ya, orang tua itu yang bertanggung jawab kepada Mas Aldo ketika tidak ada di sekolah, ketika Mas Aldonya di rumah, itu kan juga butuh pendampingan yang lebih ya. Nah, kemudian yang mungkin lebih penting lagi adalah ke Mas Aldonya. Jadi semangat Mas Aldo itu tidak boleh kendor, harus dipacu terus, sehingga usaha yang dilakukan oleh orang yang di luarnya Mas Aldo itu bisa berhasil kalau Mas Aldo itu masih memiliki semangat yang mendukung. Oke, ya. Jadi semua pihak ya Pak ya, Yes. diharapkan untuk bisa terlibat gitu ya. Oh ya. Jadi saya pikir ini rencana yang sangat bagus, dan ini sepertinya kita sudah hampir selesai ini diskusinya, karena sudah ada sedikit solusi ya. Jadi kira-kira ini Pak, apa yang bisa disimpulkan Pak dari hasil percakapan kita kali ini Pak? Oke, Pak Bani. Sementara yang saya simpulkan dari hasil diskusi ini, ya, tadi kan saya memiliki harapan bahwa untuk meningkatkan kompetensi Mas Aldo ya, untuk meningkatkan level Mas Aldo, langkah yang harus saya tempuh adalah satu, melakukan pendampingan khusus, ya, artinya pendampingan lebih. Kemudian yang kedua adalah melakukan tutor teman sebaya. Nah, kalau plan A dan plan B ini ternyata hasilnya belum maksimal, saya harus melakukan privat untuk menambah jam kepada Mas Aldo, sehingga pemahamannya menjadi meningkat dibanding sebelumnya. Dan ini. Oke, super sekali. Sepertinya saya tidak sabar ini untuk bisa ketemu lagi dengan Pak Pri setelah Bapak menyelesaikan ya rencana pembelajaran yang akan Bapak berikan untuk Mas Aldo gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bertemu lagi Pak 1 atau 2 minggu ke depan, atau kapan? Kita laksanakan mungkin 1 bulan Pak. Jadi nanti setelah rencana ini saya lakukan 1 bulan, nanti akan saya evaluasi hasilnya seperti apa. Nanti saya laporkan ke Pak Bani ya, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi mana langkah yang harus diteruskan, mana langkah yang harus diganti. Oke, terima kasih
1 bulan ke depan ya kita Nggih, bisa nggih, ketemu siap, lagi siap, Pak nggih, siap. untuk membahas hasilnya. Nggih. Semoga saja yang Bapak lakukan bisa meningkatkan level dari Mas Aldo sehingga tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Gitu ya Pak Priya. Amin, nggih. Oke. Nggih. Sementara itu Pak Gani, jadi terima kasih atas coaching hari ini, diskusi hari ini. Semoga nanti akan membuahkan hasil yang maksimal untuk Mas Aldo khususnya ya, terutama umumnya adalah untuk sekolah kita. Amin. Gitu, Pak. Amin. Ya. Amin. Ya. Ini langsung mohon izin. Oh iya, iya, iya. Nggih. Terima kasih. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak Di, monggo. Oke. Halo Pak, Monggo. jumpa lagi. Ya, alhamdulillah. Boleh duduk ini? Oh, monggo silakan ya. duduk. Sudah saya tunggu ini. Oh ya, terima kasih Pak Gani. Jadi gini, tadi kan setelah saya melakukan observasi ya, Iya. gimana ini tadi coachingnya gimana? Perasaannya Pak Gani gimana? Oh iya, terima kasih Bu. Jadi saya merasa senang ya ada Bu Alfi yang bisa mengamati, mengobservasi saya di dalam melakukan coaching. Gitu. Saya berharap ya bagus lah. Sebelum saya menyampaikan ya Pak ya, nah yang ingin saya tanyakan itu kan pada waktu observasi itu kan ada indikator tujuan ya, indikator Ya. yang ingin dicapai. Nah Ya. itu tadi selama coaching itu Pak Gani sudah menggali indikator-indikator tersebut? Nah, sudah Ibu, semua indikator-indikator sudah saya lakukan sesuai dengan rencana saya pada saat coaching konsultasi dengan Bu Alfi. Jadi ingin menggali lebih banyak lagi info dari Coach ya, dari Pak Alfi untuk supaya bisa mengeluarkan ide-ide dari beliau sehingga yang solusi yang keluar itu memang dari beliau. Saya tinggal melanjutkan saja seperti itu. Ya tadi juga waktu saya mengobservasi juga nggak ada kecanggungan ya mengalih itu juga. Pak Gani juga saya lihat juga sudah bisa membawa dan menghadirkan diri suasana untuk Pak Pri, memberikan rasa nyamannya gitu. Terus gini Bapak, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ini mengenai proses coaching itu. Yang pertama, sebentar Bapak, tadi itu saya catat ya. Yang pertama itu kemarin yang rubrik dari Pak Gani itu sudah saya checklist ini. Kebetulan di sini Bapak Gani ya itu sudah memahami kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Terus dengan menanyakan, terus mendengarkan secara aktif, terus menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah, yaitu saya temui itu ternyata permasalahannya dari Mas Aldo itu ada masa lalu yang jatuh itu ya Pak ya. Nah itu juga sekiranya menjadi perhatian kita ya untuk memenuhi kebutuhan murid ya, karena kan kita juga nggak tahu masa lalu murid-murid kita satu persatu. Nah dari tadi itu saya cermati, oh ternyata seperti ini ya, kenapa kok Pak Pri mempunyai masalah di Mas Aldo, terus juga kegiatan ternyata Pak Pri juga di sisi lain sudah menggali. Nah itu adalah salah satu nilai plus ya, nilai positif dari coachingnya Bapak itu sendiri. Terus yang kedua itu saya rasa indikator-indikator yang disampaikan Pak Gani kepada saya waktu pra-observasi itu sudah dimunculkan atau sudah disampaikan oleh Pak Gani ke Pak Pri ini. Terus juga alur ceritanya juga sudah ada, tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah itu tadi rencananya menggabungkan ya, berkolaborasi ya Pak ya. Terus juga ada kolaborasi dengan siswa juga ya. Iya. Untuk tutor teman sebaya. Sangat bagus sekali itu untuk kita dukung ya Pak ya, semangatnya Pak Pri. Semoga dengan usaha-usaha yang dilakukan Pak Pri juga membuahkan hasil dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilannya Mas Aldo gitu ya. Gitu. Terus juga untuk secara keseluruhan proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan rencana Pak Gani yang disampaikan ke saya. Jadi sudah bagus, ini tinggal kita menunggu hasilnya dari Pak Pri.
yang mana juga saya ingin tahu nanti hasilnya dari Pak Bani ya. Jelasnya kan nanti Pak Pri melaporkannya kan otomatis ke Pak Bani nih. Dan nanti saya tanyanya ke Pak Bani gitu ya mengenai hasil rencananya Pak Pri. Itu saja Pak catatan dari saya. Terus ini Pak dari kompetensi 3 itu ya, kompetensi inti coaching 3 itu yang ingin Bapak Bani kembangkan lebih dalam lagi itu apa selain apa namanya mencari atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu? Ya, jadi gini Bu, sebetulnya saya juga ingin mengembangkan keterampilan inti yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif. Kenapa? Karena mendengarkan aktif itu memiliki posisi yang strategis ya, dimana dia menjadi kunci. Ketika fokus bisa mendengarkan dengan baik, maka semua permasalahan ataupun keluhan dari coach akan bisa ditangkap dengan baik. Nah, pada gilirannya kita bisa memformulasikan bagaimana langkah-langkah selanjutnya ketika kita memiliki kemampuan mendengarkan aktif secara maksimal. Nah, pada akhirnya kan nanti semua proses bisa berjalan dengan lancar ketika ditunjang oleh coach yang memiliki kemampuan mendengarkan secara aktif. Bagus sekali ini ya Pak ya. Semoga temuan-temuan, catatan-catatan kita hari ini bisa kita perbaiki, bisa kita revisi dan kita sempurnakan di lain hari gitu ya. Terima kasih Pak Bani atas waktunya. Itu saja yang ingin saya sampaikan karena memang ada hal yang harus saya ketahui gitu mengenai proses coachingnya Pak Bani dengan Pak Pri. Seperti itu. Terima kasih Pak Bani. Ya. Dulu. Monggo. Ya. Monggo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Siap. berlibur.